Seorang pengamen miskin bernama Fadil ditertawakan saat melamar putri Pak Ustadz. Ia menghilang selama 3 bulan, lalu kembali dengan kejutan besar yang membuat seluruh desa gempar dan takjub. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Mentari pagi baru saja naik, menyinari pasar kecil di desa Sukamurni. Di antara hiruk-pikuk penjual sayur, teriakan ibu-ibu menawar harga, dan deru motor butut para pedagang, duduklah seorang pemuda kurus dengan rambut sedikit berantakan dan wajah yang kelelahan namun tetap ramah. Namanya Fadil. Ia duduk di bawah pohon waru tua yang berdiri di sudut pasar, memeluk gitar tuanya yang mulai retak di sisi. Senarnya tak lengkap, suaranya kadang sumbang, tapi entah mengapa, lagu-lagu yang dinyanyikannya punya nuansa sedih yang menyentuh. Bukan hanya suara, tapi juga dari matanya, sepasang mata sendu yang menyimpan banyak cerita. Hari-harinya dilalui seperti itu. Dari pagi hingga siang, ia bernyanyi dari satu warung ke warung lain, berharap ada recehan yang dilemparkan ke dalam kaleng kosong di depannya. Beberapa pedagang iba dan memberi, tapi tak sedikit pula yang mencibir, muda-muda kok ngamen. Kerja dong. Namun Fadil tak membalas. Ia hanya tersenyum kecil, menunduk, dan kembali memetik gitarnya. Meski hidupnya berat, Fadil menyimpan sesuatu yang membuat hatinya tetap bertahan. Halimah. Gadis desa yang wajahnya selalu teduh, tutur katanya lembut, dan tutur lakunya tak pernah tercela. Ia putri dari Pak Ustadz Rahman, tokoh agama yang dihormati di desa itu. Setiap selesai sholat maghrib di masjid, Fadil selalu menyempatkan diri melihat Halimah dari kejauhan, saat gadis itu berjalan pulang bersama ibunya. Jarak mereka jauh, bukan hanya secara sosial tapi juga kenyataan. Ia hanya pengamen, yatim piatu, tidak sekolah tinggi, tidak punya pekerjaan tetap, dan bahkan tinggal di rumah peninggalan ibunya yang nyaris roboh. Tapi Fadil percaya pada satu hal, Allah Maha membolak-balikkan takdir. Dan siapa tahu, suatu hari, jika dia cukup berani, cukup berdoa, dan cukup sabar, mungkin takdirnya akan berubah. Malam itu, setelah selesai mengamen, Fadil duduk di pelataran masjid yang sudah mulai sepi. Ia menatap bintang-bintang di langit dengan gitar di pangkuan dan hati yang bertanya-tanya, apakah aku pantas bermimpi tentang dia? Di dalam masjid, suara Pak Ustadz Rahman masih terdengar membacakan tafsir kepada beberapa jemaah. Suara itu menenangkan, tapi juga membuat hati Fadil getir. Ia merasa semakin jauh dari dunia Halimah. Namun dalam doanya malam itu, ia tidak meminta uang, tidak meminta kemewahan. Ia hanya berdoa satu hal. Ya Allah, jika aku memang tak layak untuknya, maka ubahlah aku menjadi layak. Dan doa itu, tanpa ia sadari, adalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang seluruh desanya. Pagi itu, Fadil berdiri lama di depan cermin kecil yang tergantung di dinding kayu rumahnya. Ia menyisir rambut dengan jari, merapikan baju paling rapi yang ia punya, sebuah kemeja putih kusam yang dulu dibelikan ibunya saat masih hidup. Celananya disetrika seadanya, dan sepasang sandal jepit lusuh menempel di kakinya. Tapi di matanya, tampak cahaya keyakinan yang tak bisa dilunturkan penampilan. Di tangannya, ia membawa sebuah map plastik biru yang berisi surat lamaran sederhana yang ia tulis sendiri dengan tangan. Tak ada emas, tak ada seserahan mewah. Hanya tekad dan niat baik yang ia bawa hari itu. Langkah Fadil pelan tapi pasti menuju rumah Pak Ustadz Rahman, rumah besar bercat putih di dekat masjid, dengan pagar besi hitam dan taman kecil yang terawat. Hatinya berdebar kencang. Satu kalimat terus terngiang dalam pikirannya, aku hanya ingin menyampaikan niatku dengan hormat. Soal diterima atau tidak, itu urusan Allah. Beberapa warga yang melihatnya berjalan ke arah rumah Pak Ustadz mulai berbisik-bisik. Itu si Fadil, pengamen itu. Mau kemana tuh? Jangan bilang mau ngelamar Halimah. Hahaha. Mimpi kali dia. Tak menghiraukan suara-suara itu, Fadil mengetuk pintu dengan sopan. Seorang ibu tua, istri Pak Ustadz, membukakan pintu. Wajahnya sempat bingung melihat siapa yang datang, namun Fadil langsung menunduk dalam. Maaf Bu, saya Fadil. Saya ingin bertemu dengan Pak Ustadz, kalau diperbolehkan. Sang ibu terdiam sejenak, lalu mempersilahkannya masuk dengan kaku. Tak lama,
Pak Ustadz Rahman muncul di ruang tamu dengan wajah terkejut melihat siapa tamunya. Kamu, Fadil, ya? Ada apa, nak? Tanyanya, tegas namun tidak kasar. Dengan suara gemetar tapi jelas, Fadil membuka map plastiknya dan mengeluarkan surat sederhana itu. Maaf jika ini mengejutkan, tapi saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar putri Bapak, Halimah, kalau Bapak berkenan. Hening. Beberapa detik yang terasa seperti jam. Tiba-tiba, terdengar tawa kecil dari dapur. Seseorang mendengar dan mulai menertawakan. Lalu tawa itu menyebar keluar rumah. Entah siapa yang memulai, tapi suara itu menggema ke telinga Fadil. Beberapa warga yang kebetulan lewat tampak tertawa terang-terangan, tanpa malu. Pengamen kok mau nikah sama anak Ustadz? Celetuk seseorang dari luar jendela yang terbuka. Pak Ustadz menatap Fadil lekat-lekat. Bukan marah, tapi lebih seperti bingung antara ingin menghargai atau menolak dengan tegas. Maaf, Fadil, aku tak ragu niatmu baik. Tapi kamu sadar, kan, siapa dirimu dan siapa anakku? Fadil menunduk dalam. Halimah muncul dari balik tirai, hanya sempat melihat sekilas dan langsung menunduk. Entah malu, terkejut, atau mungkin takut disangkutkan dengan seseorang seperti dirinya. Pulanglah dulu, nak, lanjut Pak Ustadz. Perbanyak ilmu, perbaiki diri. Jodoh itu bukan cuma soal cinta, tapi kesiapan. Fadil mengangguk pelan, menggenggam map plastiknya erat. Ia berdiri dan mengucapkan terima kasih. Tanpa kata-kata pembelaan, tanpa penyesalan. Ia tahu, ia memang datang terlalu cepat, atau mungkin ke tempat yang salah. Saat ia melangkah keluar, beberapa anak muda di gang tertawa dan meniru gaya Fadil mengetuk pintu. Pak Ustadz, saya juga mau ngelamar Halimah. Hahaha, teriak mereka, disambut tawa orang-orang dewasa. Fadil tetap berjalan, melewati semua itu, dengan langkah berat tapi kepala tegak. Hatinya remuk, namun ia tidak menangis. Ia hanya terus melangkah pulang, dengan satu keyakinan dalam hati. Hari ini aku ditertawakan. Tapi aku akan kembali, bukan dengan kebanggaan, tapi dengan pembuktian. Dan di kejauhan, angin menghembus pelan, seakan menyampaikan bisikan takdir yang mulai bergerak. Langit siang itu mulai mendung saat Fadil melangkah pulang, menyusuri jalanan sempit desa yang ia hafal sejak kecil. Kakinya terasa ringan, seakan tubuhnya berjalan sendiri tanpa disadari, namun dadanya sebaliknya, berat, sesak, penuh dengan ribuan serpihan luka yang baru saja ditanamkan oleh hinaan dan tawa orang-orang yang dulu ia hormati. Ia melewati pasar yang tadi pagi ramai, kini mulai sepi. Beberapa pedagang yang belum berkemas menatapnya dengan senyum miring. Salah satu di antaranya berbisik, itu dia tuh pengamen yang nekat mau ngelamar Halimah. Dasar mimpi ketinggian. Fadil tak menoleh. Ia terus berjalan, sampai akhirnya tiba di tempat yang paling sering menjadi saksi bisu kesedihannya. Pohon beringin besar di pinggir desa, tempat ia biasa duduk sendiri sepulang mengamen. Di sanalah ia meletakkan gitar tuanya, bersandar di akar pohon yang menjalar ke tanah, lalu menunduk diam. Angin sore berhembus pelan, membawa serta ingatan-ingatan yang menyesakkan. Suara Pak Ustadz, kamu sadar siapa dirimu dan siapa anakku? Tawa anak-anak muda di gang, saya juga mau ngelamar Halimah, Pak Ustadz. Hahaha. Dan yang paling menghantui, tatapan Halimah yang tidak menolak, tapi juga tidak membela. Fadil mengambil gitarnya, menarik napas panjang, dan mulai memetik senar satu persatu. Lirih, tak beraturan. Bukan lagu. Hanya suara yang keluar dari luka yang belum mengering. Matanya mulai basah, lalu air matanya tumpah, jatuh satu persatu ke badan gitar yang mulai lapuk. Ia bukan menangis karena ditolak, tapi karena dihina seolah-olah niat sucinya adalah dosa. Ia bukan kecewa karena Halimah menunduk diam, tapi karena ia merasa tak pantas bahkan untuk dihargai. Di antara tangis yang tertahan, ia menggumamkan doa. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tidak marah kepada mereka. Aku tidak membenci siapapun. Aku hanya sedih karena merasa kecil, tak berharga, dan tak dianggap. Jika aku memang hina, maka angkatlah aku dengan jalan MU. Jika aku memang lemah, maka kuatkan aku dengan izin MU. Tapi jangan biarkan aku putus dari harapan MU. Langit perlahan menggelap. Hujan turun rintik-rintik, menyatu dengan air matanya.
Gitar tua itu basah, tapi Fadil tak bergeming. Ia tetap duduk di sana, memeluk dirinya sendiri, seperti seorang anak kecil yang ditinggalkan oleh dunia. Hari itu, tak ada teman yang menanyakan keadaannya. Tak ada satupun warga yang datang menenangkannya. Ia sendirian. Sepi. Dan dari sepi itulah muncul sebuah kekuatan yang pelan-pelan tumbuh dalam diam. Sebab di titik terendah itulah, seseorang bisa memilih, tenggelam, atau bangkit. Dan Fadil, meski hatinya hancur, memilih untuk tidak mengutuk nasib. Ia memilih diam. Tapi dalam diam itu, ia mulai merajut rencana, perlahan-lahan. Karena ketika semua orang melihatnya sebagai lelucon, hanya Allah yang tahu bahwa luka itu sedang membentuk sesuatu yang luar biasa. Malam itu, langit di desa Sukamurni seolah ikut merasakan perih yang Fadil simpan dalam dada. Awan hitam menggantung berat, dan rintik hujan yang turun sejak sore belum juga reda. Rumah kecil Fadil yang terbuat dari kayu tua berdiri di tengah kebun kosong. Dindingnya mulai rapuh, atapnya bocor di sana-sini, dan lampu redup satu-satunya menyala temaram. Fadil duduk di pojok kamarnya, di atas sajadah lusuh yang telah menemaninya sejak kecil. Sajadah itu peninggalan satu-satunya dari mendiang ibunya, Halimah tua, seorang janda penjual nasi keliling yang wafat karena sakit saat Fadil baru menginjak usia 17 tahun. Di hadapannya, Al-Quran kecil terbuka di surah Yasin. Tangannya gemetar saat menyentuh lembarannya, seakan setiap huruf mengingatkan akan cinta yang tak pernah habis, cinta seorang ibu yang mengajarkannya sabar, ikhlas, dan tidak pernah membenci siapapun, bahkan saat hidup mereka begitu berat. Fadil menatap sajadah itu lama, lalu memejamkan mata. Dan malam itu, kenangan itu datang kembali, begitu nyata, begitu dekat. 1 bulan lalu, ibunya terbaring lemah di dipan kayu. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, tapi senyumnya tetap hangat. Fadil, panggilnya pelan. Iya, Bu, jawab Fadil yang duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Maaf, ibu nggak bisa terus nemenin kamu. Tapi kamu harus janji satu hal. Apa saja, Bu? Asal jangan tinggalin Fadil. Sang ibu tersenyum tipis, air mata mengalir di pelipisnya. Jangan hidup hanya untuk bertahan, Nak. Hiduplah untuk memberi makna. Suatu hari nanti, kamu akan merasa dihina, diremehkan. Tapi jangan pernah balas dengan kebencian. Balaslah dengan keberhasilan. Janji sama ibu, kamu akan jadi orang yang membanggakan. Fadil menangis, menggigit bibirnya. Aku janji, Bu. Aku janji. Tak lama setelah itu, ibunya menghembuskan napas terakhir dalam sujud panjang di malam Jumat. Warga desa hanya sedikit yang datang ke pemakaman. Banyak yang memandang mereka sebelah mata. Tapi Fadil tidak peduli. Ia memeluk tanah makam ibunya, seakan seluruh dunia telah ikut dikubur bersama perempuan terhebat dalam hidupnya. Kini, di malam penuh luka itu, Fadil kembali mengingat janji itu. Ia merasa gagal. Ia merasa terlalu kecil untuk membanggakan siapapun. Tapi di tengah perasaan tak berharga itu, ia tetap bersujud. Sujud panjang yang ia lakukan sambil bergetar, dengan air mata membasahi sajadah warisan. Ya Allah, ibu sudah tak ada. Tapi aku masih ingin menepati janji padanya. Aku ingin jadi orang yang engkau pandang dengan rahmat MU, bukan karena kekayaan, bukan karena nama, tapi karena aku mau belajar menjadi lebih baik. Tunjukkan jalanku, ya Rob. Doa itu begitu panjang. Ia tak berhenti hingga azan subuh menggema. Tak ada jawaban dari langit, tak ada suara gaib, tak ada cahaya yang turun dari langit. Tapi di dalam hati Fadil, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Bukan semangat, bukan kekuatan besar, tapi ketenangan. Seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuh bahunya dan berkata, "Kamu belum selesai. Bangkitlah." Fadil menatap sekeliling rumahnya. Sudah waktunya ia tidak hanya hidup dari lagu-lagu sendu. Ia tahu, jika ingin membanggakan ibunya, ia harus melangkah keluar dari zona luka. Ia harus berani merantau, bukan untuk lari dari hinaan, tapi untuk membuktikan bahwa anak dari seorang penjual nasi keliling juga bisa berdiri tegak dengan cara yang mulia. Dan malam itu, di tengah sepi dan hujan yang belum berhenti, Fadil mulai mengemas satu-satunya tas ransel tua milik almarhum ayahnya. Di dalamnya ia masukkan sajadah ibunya, gitar kecilnya, beberapa potong baju,
dan lembaran surat lamaran kerja. Dengan napas panjang dan hati yang bulat, ia berkata lirih ke dalam gelap. Bu, tunggu aku. Aku akan kembali. Tapi tidak sebagai pengamen yang ditertawakan. Aku akan kembali sebagai seseorang yang menepati janji pada ibu. Pagi di desa Sukamurni terasa biasa saja. Matahari terbit perlahan dari balik bukit, dan ayam-ayam jantan berkokok bersahutan. Warga mulai membuka warung, menyapu halaman, dan anak-anak bersiap pergi mengaji. Tak ada yang menyadari bahwa pagi itu, seorang pemuda telah meninggalkan jejak terakhirnya di desa. Diam-diam, tanpa pamit, tanpa satupun kata perpisahan. Fadil telah pergi. Rumah kayunya yang kecil tampak kosong. Jendela dibiarkan terbuka, tikar tergulung rapi, dan gitar tua yang biasa tergantung di dinding, sudah tidak ada. Di dalam rumah, hanya tersisa secari kertas yang ditinggalkan di atas meja. Maaf aku pergi tanpa berpamitan. Aku harus mencari jawaban atas hidupku. Jangan doakan aku cepat sukses, doakan aku tetap ikhlas dalam perjalanan ini. Fadil. Kabar kepergiannya menyebar cepat di antara warga. Para pedagang pasar mulai saling bertanya, kok Fadil nggak ngamen hari ini, ya? Biasanya dia udah duduk jam segini, timpal yang lain. Pak RT akhirnya datang ke rumahnya bersama dua pemuda desa, memastikan apakah Fadil benar-benar pergi. Saat melihat rumah itu kosong, mereka terdiam sejenak, lalu menghela napas. Beberapa tetangga berkomentar sinis. Halah, pasti kabur karena malu ditolak mentah-mentah sama Pak Ustadz kemarin. Iya, mana berani muncul lagi. Selama ini kan cuma modal gitar dan senyum doang. Namun tidak semua orang bersuara tajam. Bu Rina, pedagang warung nasi yang sering memberi Fadil sarapan sisa dagangan, justru memandangi rumah kosong itu dengan mata berkaca-kaca. Anak itu baik, terlalu baik buat dipermalukan begitu, gumamnya lirih. Pak Ustadz Rahman sendiri mendengar kabar kepergian itu saat usai sholat duha. Ia hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Tapi sorot matanya berubah. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tiba-tiba terasa berat, entah rasa bersalah, atau hanya sekadar rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Halimah, yang dari balik jendela melihat warga ramai membicarakan Fadil, hanya bisa menggenggam tangannya erat. Ia pun tidak tahu apa yang ia rasakan. Lega? Sedih? Bingung? Yang jelas, senyuman Fadil waktu melamarnya terus muncul di kepalanya. Senyum yang tulus, jujur, dan sangat yakin, meski akhirnya dihancurkan dengan tawa. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa Fadil. Sudut pasar terasa sepi, tidak ada lagi suara gitar sumbang yang terdengar lirih dari kejauhan. Masjid pun terasa hening, tak ada lagi pemuda yang duduk diam di saf belakang, berdoa lama usai sholat, dan pulang paling akhir. Waktu berjalan. Minggu pertama, warga mulai melupakan. Minggu kedua, namanya hanya disebut sesekali. Dan ketika bulan ketiga datang, tak ada lagi yang bertanya kemana dia pergi. Namun takdir sedang menulis cerita yang tak diketahui siapapun. Di tempat yang jauh dari desa itu, Fadil sedang menapaki awal dari perjalanan sunyi, berbekal doa, sajadah ibunya, dan luka yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Apa yang warga pikir sebagai menyerah, sejatinya adalah permulaan dari sebuah kebangkitan. Tapi mereka belum tahu. Dunia belum tahu. Untuk sekarang, mereka hanya tahu satu hal. Pengamen itu sudah pergi, dan mungkin takkan pernah kembali. Atau, mungkin mereka akan sangat terkejut saat ia kembali, bukan sebagai pemuda biasa, tapi sebagai seseorang yang membawa perubahan bagi seluruh desa. Waktu terus berjalan seperti aliran sungai yang tak pernah peduli siapa yang tertinggal. Sudah lebih dari 3 bulan sejak kepergian Fadil. Dan di desa Sukamurni, kehidupan kembali ke rutinitasnya, seolah tak pernah ada seorang pengamen yang pernah bermimpi terlalu tinggi. Pasar kembali ramai dengan suara tawar-menawar, anak-anak kembali berlarian di sore hari, dan ibu-ibu kembali menggosip sambil menjemur pakaian. Nama Fadil tak lagi dibicarakan. Ia telah menjadi bayang-bayang dari cerita yang hanya sesaat mengguncang, lalu dilupakan. Di rumah Pak Ustadz Rahman, Halimah kembali mengajar anak-anak mengaji setiap sore. Ia mengenakan jilbab lembut warna biru langit, duduk bersila dengan mushaf di tangannya, suaranya tenang dan sabar. Namun setiap kali ia memandang keluar jendela, ada sebersit keraguan di matanya. Kadang, ia seolah mencari seseorang, tapi siapa, ia sendiri tak yakin.
Di malam-malam tertentu, saat semua orang sudah tidur, Halimah duduk sendiri di teras rumahnya, memandang langit. Di sana, ia mengingat suara gitar sumbang yang dulu mengalun dari kejauhan, dan senyum malu-malu dari seorang pemuda dengan tatapan yang jujur. Ia tak bisa menyangkal, sosok itu sempat menggugah hatinya. Tapi rasa malu, tekanan keluarga, dan sorotan masyarakat membuatnya bungkam. Halimah tak pernah membela Fadil saat itu, dan itu kini menjadi beban yang diam-diam menghantui tidurnya. Sementara itu, Pak Ustadz Rahman mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia memang tak pernah mengaku menyesal secara terang-terangan, tapi setiap kali menyampaikan ceramah tentang sabar, ikhlas, atau tidak merendahkan sesama, suaranya selalu sedikit bergetar di bagian-bagian tertentu. Jangan remehkan siapapun, karena Allah bisa meninggikan siapa saja yang Dia kehendaki, ucapnya suatu Jumat siang, dengan suara berat. Beberapa jamaah yang dulu menertawakan Fadil saling berpandangan, seolah kata-kata itu mengingatkan sesuatu yang ingin mereka lupakan. Waktu terus melaju. Musim hujan mulai datang. Beberapa atap rumah bocor, jalan-jalan licin, dan udara desa menjadi lembab. Suasana menjadi lebih tenang, lebih lambat. Tapi dari ketenangan itu, ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Pohon beringin tempat Fadil biasa duduk kini dipenuhi dedaunan basah dan ranting jatuh. Anak-anak kecil yang dulu senang mendengarkan nyanyiannya kini beralih bermain gawai pinjaman orang tua. Tak ada lagi lagu pengantar sore. Tak ada lagi senyum dari lelaki yang biasa duduk meski hanya diberi recehan. Salah satu anak, Farhan, yang dulu sering memberikan roti ke Fadil, suatu hari bertanya kepada ibunya, "Bu, abang yang suka nyanyi itu kemana, ya? Kok enggak pernah ke pasar lagi?" Sang ibu terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Dia pergi, Nak. Mungkin jauh. Mungkin mencari hidup yang lebih baik." Jawaban itu menggantung, tak memuaskan siapapun. Di tengah kelengangan itulah, tak ada yang tahu bahwa sebuah badai perubahan tengah bergerak pelan. Sesuatu yang tak terlihat sedang disiapkan. Seseorang sedang ditempa oleh kehidupan di luar sana, dalam kesunyian dan kesabaran. Dan dalam waktu dekat, desa kecil ini akan dikejutkan oleh sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Tapi untuk saat ini, mereka hanya tahu satu hal. Fadil telah menghilang. Dan semua kembali seperti semula. Atau, begitulah yang mereka kira. Sore itu, langit desa Sukamurni tampak cerah setelah seminggu hujan tak henti. Anak-anak bermain di pelataran masjid, ibu-ibu baru saja selesai menghadiri pengajian mingguan, dan para lelaki duduk santai di warung kopi sambil membicarakan harga cabai yang kembali naik. Semua terasa biasa. Sampai tiba-tiba, suara asing mengganggu ketenangan jalanan desa, deru mesin mobil yang halus namun kuat, suara ban menapak aspal dengan kesan kokoh, dan kilau cahaya hitam mengkilap yang menyusuri jalan sempit desa. Warga mulai menoleh. Di desa yang jalanannya lebih sering dilalui sepeda dan motor tua, kehadiran mobil mewah hitam dengan plat luar kota seperti keajaiban. Mobil siapa tuh?" bisik seorang bapak sambil berdiri dari bangku warung. "Wah, itu Alphard, Pak. Saya lihat di YouTube, itu mobil mahal," seru remaja lelaki sambil setengah berlari mengikuti arah mobil. Mobil itu melaju pelan, seolah tak ingin menabrak ketenangan desa yang sudah lama diam. Anak-anak berhenti bermain dan berlarian mengikuti. Orang-orang keluar dari rumah. Bahkan Pak Ustadz Rahman yang tengah duduk membaca tafsir di beranda pun berdiri, menatap dengan dahi mengernyit. Mobil itu berhenti, tepat di depan masjid. Sopir membukakan pintu belakang dengan cepat dan sopan. Dari dalam, keluar seorang pria tinggi dengan jas hitam rapi, celana panjang bahan abu tua, sepatu mengilap, dan gitar klasik bersarung kulit di tangan kanannya. Wajahnya bersih, rambut disisir rapi, dan cara berjalannya penuh percaya diri tapi tetap santun. Warga terdiam. Semua menatap lekat-lekat. Seorang ibu bersuara lirih, nyaris berbisik seperti tak percaya. "Itu Fadil." Desa seakan membeku sejenak. Fadil? Yang dulu ngamen pakai gitar rusak dan sandal jepit? Yang rumahnya hanya gubuk kayu reyot? Yang ditertawakan saat melamar anak Pak Ustadz? Fadil yang itu? Tapi kini, pria di hadapan mereka tampak seperti orang lain. Pembawaannya tenang, tatapannya dalam namun lembut, dan setiap langkahnya menunjukkan bahwa ia bukan lagi anak muda yang dulu sering diabaikan. Salah satu anak kecil mendekat dengan polos. Abang Fadil, ya?"
Fadil berjongkok perlahan, tersenyum hangat, dan mengangguk. Iya, ini abang. Farhan, kan? Anak itu langsung memeluknya. Beberapa warga mulai mengerubungi, setengah percaya, setengah ragu. Lalu satu suara berani menyapa, "Kamu, kemana aja, Dil?" Fadil berdiri, menatap semua wajah yang mengelilinginya, dan menjawab dengan tenang. "Saya pergi untuk menepati janji." Tak ada nada sombong dalam suaranya. Yang terdengar hanya ketulusan, seakan ia tak membawa dendam apapun, meski jelas ia pernah dipermalukan oleh sebagian dari mereka. Di dalam masjid, Pak Ustadz Rahman berdiri terpaku di ambang pintu. Halimah yang baru selesai mengajar, ikut berdiri di belakang ayahnya, tubuhnya membeku. Matanya tak bisa beralih dari sosok yang dulu ia lihat sebagai pengamen miskin, dan kini berdiri seperti seseorang yang datang membawa perubahan besar. Fadil melangkah mendekat ke arah masjid, menunduk hormat pada Pak Ustadz. "Assalamualaikum, Pak Ustadz. Lama tak jumpa." Pak Ustadz terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kehabisan kata-kata. Ia hanya membalas pelan, "Waalaikumsalam." Dan dalam diam itu, seluruh desa menyaksikan apa yang mereka tak pernah sangka. Seorang pengamen yang dulu mereka remehkan, kini kembali sebagai sosok yang tak hanya berhasil, tapi membuat mereka merasa kecil di hadapannya. Mobil mewah itu, jas yang rapi, gitar klasik mahal, dan ketenangan yang terpancar dari wajahnya, semua bukan pamer. Itu adalah hasil dari luka yang pernah mereka torehkan, yang kini tumbuh menjadi bukti bahwa Allah tidak menilai seseorang dari masa lalunya, tapi dari bagaimana ia bangkit dan bertahan. Dan hari itu, satu hal menjadi jelas, desa Sukamurni tidak akan pernah sama lagi. Sore itu, desa masih diselimuti keheningan setelah kehadiran tak terduga Fadil. Warga masih membicarakannya dengan campuran rasa tak percaya, penasaran, dan segan. Tak sedikit yang berbisik, apa yang terjadi selama 3 bulan ini? Pertanyaan yang terus bergema di antara mereka. Fadil diundang masuk rumah Pak Ustadz. Suasana hening. Semua mata menatapnya. Bahkan Halimah pun tak berani memandang langsung. Ia hanya menunduk, menahan rasa tak menentu di dadanya. Di ruang tamu, setelah duduk dan disuguhi teh, barulah Fadil membuka cerita yang telah lama disimpannya. 3 bulan lalu, setelah saya pergi dari desa, saya sempat singgah di Jakarta. Niat awalnya hanya mencari kerja kasar, apa saja yang penting halal. Tapi takdir Allah berkata lain. Semua menyimak. Fadil melanjutkan, "Suatu hari, saya duduk di sebuah taman kota, seperti biasa memainkan gitar sambil berharap orang lewat memberi sedikit uang. Lalu seseorang menepuk bahu saya. Ia memperkenalkan diri sebagai Bayu, seorang produser musik." Pak Ustadz menyipitkan mata. "Produser musik." Fadil mengangguk, tersenyum tipis. Ternyata dia melihat video saya di media sosial. Seorang anak kecil, Farhan, yang sering duduk di depan saya waktu mengamen, diam-diam merekam saya menyanyi waktu saya menangis di bawah pohon beringin. Videonya viral. Dilihat ratusan ribu orang. Bahkan masuk FYP di TikTok katanya. Beberapa orang terkesiap. Bahkan Halimah secara refleks mengangkat wajahnya, menatap Fadil penuh keterkejutan. Bayu mengajak saya ke studionya. Awalnya saya ragu, tapi dia meyakinkan bahwa suara saya punya sesuatu yang menyentuh jiwa. Di sana, saya diberi tempat tinggal, diberi pelatihan vokal, diajarkan dasar-dasar musik secara profesional. Fadil membuka gitar klasik bersarung kulit yang tadi ia bawa. "Ini, hadiah dari dia. Gitar buatan Spanyol," katanya. Lalu ia menambahkan dengan lirih, "Tapi bukan gitarnya yang membuat saya bahagia, melainkan karena akhirnya saya bisa menyanyikan lagu-lagu religi, sholawat, dan pujian kepada Allah, di tempat yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya." Pak Ustadz diam, menunduk, seolah menahan sesuatu. Mungkin malu, mungkin haru. Fadil melanjutkan, "Saya sempat tampil di beberapa acara dakwah nasional. Saya bukan artis, Pak. Tapi Allah memberi saya panggung bukan untuk tenar, tapi untuk menyampaikan rasa syukur dan menebar pesan yang dulu tak sempat saya sampaikan." Ia menoleh ke Halimah, tapi hanya sebentar. "Saya kembali bukan untuk menyombong, tapi untuk menepati janji saya pada ibu, bahwa saya akan menjadi orang yang membanggakan, bukan karena dunia, tapi karena saya mau belajar dan tak menyerah."
Warga yang mendengarkan dari luar jendela mulai terdiam. Beberapa dari mereka yang dulu menertawakan Fadil kini menunduk, malu. Mereka ingat betul bagaimana Fadil pernah dihina tanpa ampun, hanya karena berani bermimpi di tempat yang salah. "Saya masih orang yang sama, Pak Ustadz," ucap Fadil lembut. "Hanya cara Allah melihat saya yang berubah." Pak Ustadz menatapnya dalam. Hening sejenak, lalu beliau berdiri, menghampiri Fadil dan memeluknya. "Maafkan saya, Nak. Saya terlalu cepat menilai, terlalu cepat menolak." Fadil membalas pelukan itu pelan. "Saya sudah memaafkan, bahkan sebelum saya pergi." Tangis mulai pecah. Halimah pun tak sanggup menahan air matanya. Fadil kini bukan hanya seorang pemuda gagah yang datang membawa perubahan. Ia adalah bukti hidup dari sabar yang tak sia-sia, dari doa yang tak pernah berhenti, dan dari luka yang membentuk kekuatan. Desa itu, untuk pertama kalinya, melihat bahwa yang mereka pandang rendah ternyata lebih tinggi derajatnya di mata Tuhan. Dan sejak hari itu, nama Fadil bukan lagi disebut dengan cibiran, tapi dengan kekaguman, harapan, dan rasa malu atas apa yang pernah mereka lakukan dulu. Nama Fadil kini tak lagi asing di layar kaca. Dalam waktu singkat, ia menjelma menjadi sosok fenomenal di dunia musik religi. Wajahnya yang dulu tertunduk malu saat membawa gitar retak di pasar, kini muncul di berbagai program televisi nasional, membawakan lagu-lagu pujian dengan suara yang menyentuh jiwa. Video penampilannya saat membawakan sholawat di acara Zikir Nasional menjadi viral di YouTube. Ia tidak hanya bernyanyi, ia menyampaikan makna. Setiap bait yang dilantunkannya seolah lahir dari luka, pengalaman, dan doa-doa panjang di sajadah usang peninggalan ibunya. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai pengamen dari langit, karena nada suaranya yang syahdu seperti membawa kedamaian dari atas sana. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV, Fadil ditanya, "Apa yang membuat Anda bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi seperti sekarang?" Ia tersenyum, lalu menjawab tenang, "Saya tidak bangkit karena ingin membuktikan pada orang lain. Saya bangkit karena tak ingin mengkhianati doa ibu saya yang sudah tiada. Saya hidup untuk menepati janji." Tepuk tangan panjang mengiringi jawabannya malam itu. Tapi meski sorotan lampu kini selalu mengarah padanya, dan tawaran manggung datang dari berbagai penjuru, hati Fadil tetap sederhana. Ia tak membeli rumah mewah, tak mengejar kemegahan. Ia hanya memperbaiki rumah kecil ibunya di desa, menjadikannya tempat yang layak dihuni kembali. Dan lebih dari itu, ia kembali. Kembali bukan sebagai bintang, tapi sebagai seorang anak desa yang pulang untuk menyelesaikan sesuatu yang dulu tertunda. Saat kembali ke desa Sukamurni, ia tidak membawa rombongan, tidak pula disambut karpet merah. Ia hanya datang dengan gitar di punggung, baju sederhana, dan senyum yang sama seperti dulu, tulus, tenang, dan penuh keteguhan hati. Ia mendatangi orang-orang yang pernah memberinya nasi, pernah memberinya recehan, dan juga mereka yang dulu menertawakannya. Tapi tak ada satupun dendam di matanya. Bahkan, ia membantu memperbaiki musola yang bocor, menyumbang alat-alat belajar di TPA, dan mendaftarkan anak-anak desa ikut program les musik gratis lewat yayasan kecil yang ia bangun. Pak Ustadz Rahman memandang semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia kini sadar bahwa anak muda yang dulu ia tolak mentah-mentah, ternyata memiliki akhlak yang jauh lebih mulia dibanding banyak orang yang ia kenal. Dan entah mengapa, di hatinya muncul rasa syukur bahwa Allah telah membuka matanya sebelum semuanya terlambat. Halimah pun melihat semua dari kejauhan. Ia tidak menyangka bahwa pemuda yang dulu hanya punya mimpi dan sajadah lusuh, kini benar-benar menjadi seseorang yang dicari orang-orang. Tapi yang lebih menggetarkan hatinya, Fadil tak berubah. Ia tetap Fadil yang dulu, hanya saja kini, cahayanya lebih terang karena dipoles ujian, bukan pujian. Suatu malam, Fadil kembali duduk di bawah pohon beringin tempat ia dulu sering menangis. Kini tempat itu bersih, dilapisi batu kecil, dan diberi bangku kayu. Anak-anak duduk mengelilinginya, meminta ia menyanyi. "Abang nyanyiin lagu yang dulu, dong," seru Farhan kecil. Fadil tertawa, mengangguk, dan mulai memetik gitar. Lagu itu sederhana. Bukan tentang cinta duniawi, bukan tentang kesedihan, tapi tentang harapan, tentang iman, tentang bagaimana luka bisa berubah menjadi cahaya jika dipersembahkan pada Tuhan. Dan di tengah malam yang sunyi, di bawah pohon tua itu, suara Fadil mengalun, menyentuh setiap hati yang mendengarnya. Tak ada panggung,
tak ada kamera. Tapi justru disitulah, ia tampil dengan cahaya yang paling jujur. Karena panggung terbesar dalam hidup, bukanlah di televisi, bukan di depan ribuan orang, tapi saat kita bisa kembali ke tempat di mana kita pernah diremehkan, dan berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk memaafkan. Dan Fadil telah menuntaskan itu semua. Hari itu, suasana rumah Pak Ustadz Rahman terasa berbeda. Tak ada undangan resmi, tak ada rombongan besar. Hanya beberapa orang datang dengan wajah teduh dan senyum tenang. Di antara mereka, berdiri Fadil, berpakaian rapi dengan batik sederhana dan peci putih bersih. Wajahnya tidak lagi menyimpan keraguan, melainkan keyakinan dan niat baik. Di sampingnya, tampak seorang lelaki paruh baya berwibawa. Ia adalah Ustadz Abdul Qodir, seorang dai terkenal yang sering tampil di layar kaca. Sosok yang membimbing Fadil selama di Jakarta, bukan hanya dalam musik religi, tapi juga dalam ilmu, adab, dan akhlak. Pak Ustadz Rahman terkejut saat tahu siapa yang datang bersama Fadil. "Assalamualaikum, Pak Ustadz. Kami datang dengan niat baik," ujar Ustadz Abdul Qodir dengan nada hormat. "Waalaikumsalam, Ustadz. Silakan masuk." Di ruang tamu, suasana terasa hening dan hangat. Fadil duduk dengan tenang. Tak ada kegugupan seperti dulu, hanya kerendahan hati yang terpancar dari sorot matanya. Setelah basa-basi seperlunya, Ustadz Abdul Qodir berbicara, mewakili Fadil. "Pak Ustadz, kami datang membawa niat suci." Fadil, yang insya Allah sudah dikenal Bapak dan warga desa ini, ingin kembali mengutarakan niat lamanya. Ia ingin meminang Halimah, bukan sebagai pengamen, bukan sebagai penyanyi, tapi sebagai laki-laki yang ingin membangun rumah tangga dengan iman dan ilmu. Hening. Detik-detik seolah berjalan lambat. Pak Ustadz Rahman menatap Fadil lama. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia menghela napas, lalu bicara dengan suara yang sedikit bergetar. "Dulu saya pernah menolakmu, Nak, dengan cara yang sangat menyakitkan. Saya menilai kamu dari apa yang terlihat, bukan dari yang tersembunyi di hatimu." Ia lalu berdiri dan menghampiri Fadil. "Hari ini, saya justru bangga bisa punya calon menantu seperti kamu. Saya terima lamaran ini dengan sepenuh hati. Insya Allah, ini bukan hanya restu saya, tapi restu dari Allah juga." Fadil langsung mencium tangan Pak Ustadz, menahan air mata harunya. Tapi belum selesai haru itu mereda, terdengar langkah pelan dari arah dapur. Halimah datang membawa nampan berisi teh. Tapi tangannya bergetar. Ia meletakkan nampan di meja, lalu berdiri di hadapan Fadil. Wajahnya sembab, matanya merah. Ia menunduk lama, lalu akhirnya bersuara, pelan namun jelas. "Maafkan Halimah, Bang." Semua menoleh. Dulu Halimah ikut tertawa, ikut malu, bahkan ikut menghindar. Tapi setelah abang pergi, Halimah baru sadar bahwa yang Halimah tolak bukan pengamen, tapi lelaki dengan hati paling tulus yang pernah Halimah temui. Tangisnya pecah. "Kalau abang masih mau, Halimah siap jadi istrimu. Bukan karena ketenaran, bukan karena perubahan, tapi karena Halimah yakin, lelaki sepertimu akan membimbing Halimah ke surga." Fadil bangkit perlahan. Ia mengambil sapu tangan dan menyerahkannya pada Halimah dengan lembut. "Aku datang hari ini bukan untuk membuatmu menyesal, Limah, tapi untuk menyelesaikan cerita yang tertunda. Jika kau siap, aku pun siap, bukan jadi suamimu saja, tapi menjadi imam dan sahabatmu sampai akhir hayat." Tangis kembali pecah di ruangan itu. Ustadz Abdul Qodir tersenyum haru. Para tetangga yang ikut hadir hanya bisa mengangguk-angguk, terdiam dengan mata berkaca-kaca. Tak ada yang menyangka, kisah yang dulu dimulai dengan tawa dan hinaan, kini berubah menjadi pelukan dan permintaan maaf yang tulus. Lamaran itu diterima. Tanpa kemewahan, tanpa resepsi besar, tapi dengan cinta yang bersih, restu yang tulus, dan hati yang sudah disucikan oleh waktu, doa, dan luka yang menjadi pelajaran. Dan sejak saat itu, warga desa mulai mengerti bahwa harga seorang manusia tidak diukur dari pakaiannya, dari profesinya, apalagi dari status sosialnya, tapi dari keteguhan hatinya, dari sabarnya menghadapi hinaan, dan dari caranya mencintai tanpa pamrih. Pagi itu, desa Sukamurni seperti tersentuh embun berkah. Langit cerah, burung-burung bersahutan, dan halaman masjid desa sudah penuh sejak subuh.
Warga dari berbagai sudut kampung datang berbondong-bondong, bukan untuk menyaksikan selebriti, bukan pula karena pesta megah, melainkan untuk menyaksikan janji suci seorang pemuda yang dulu pernah mereka pandang sebelah mata. Di antara deretan kursi sederhana yang disusun rapi, tampak wajah-wajah yang dulu ikut menertawakan. Ada Ibu Rina, pedagang pasar yang dulu pernah mengusir Fadil dari lapak sayurnya. Ada Pak Darto, yang dulu menyindirnya, jangan mimpi naik pelaminan dengan anak Pak Ustadz. Dan ada anak-anak kecil yang dulu menertawainya, kini berdiri di pinggir, membawa bunga-bunga kertas yang mereka buat sendiri. Tenda pernikahan dibangun sederhana, dengan kain putih dan hiasan bunga dari kebun warga. Tidak ada pelaminan mewah, tidak ada riasan mencolok. Tapi ketulusan yang mengisi tempat itu membuat semua terasa agung dan sakral. Fadil datang mengenakan setelan gamis putih bersih, peci berbordir halus, dan senyum lembut di wajahnya. Halimah mengenakan gaun syari berwarna lembut, wajahnya teduh dan malu-malu di balik hijab pengantin. Di sisi mereka berdiri Ustadz Abdul Qodir, yang hari itu dipercaya menjadi penghulu sekaligus menyampaikan khutbah nikah. Setelah ijab kabul dilakukan dengan lancar dan suara lantang dari Fadil, semua mata berkaca-kaca. Tangis haru terdengar di sana-sini. Bahkan Pak Ustadz Rahman yang duduk di samping menantunya, tak mampu menyembunyikan air mata yang jatuh perlahan. Lalu, tiba waktunya khutbah nikah. Suasana hening, semua menanti. Ustadz Abdul Qodir berdiri, memegang mikrofon dengan tenang. Ia memandang wajah-wajah di sekeliling, lalu mengucapkan, "Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Hari ini kita tidak hanya menyaksikan pernikahan dua insan. Kita menyaksikan kuasa Allah. Kita menyaksikan bahwa takdir bisa berubah, bahwa hinaan manusia tidak berarti apa-apa dibanding rencana Allah." Dulu, pemuda ini datang ke rumah Pak Ustadz dengan baju lusuh dan gitar retak. Ia dicemooh, dikatakan tak pantas. Tapi lihatlah hari ini. Allah angkat derajatnya. Bukan karena hartanya, bukan karena ketenarannya, tapi karena kesabarannya. Ustadz Abdul Qodir berhenti sejenak, menatap Fadil dan Halimah yang duduk bersisian, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Jangan pernah hakimi masa lalu seseorang, karena Allah bisa mengubah nasib siapa saja dalam sekejap. Bahkan orang yang kalian hina hari ini, bisa menjadi orang yang kalian hormati esok hari. Dan hari ini, kita semua belajar bahwa cinta yang datang karena Allah, akan selalu menemukan jalannya, bahkan ketika jalan itu penuh kerikil dan air mata. Semua terdiam. Tak ada suara, hanya isakan pelan dari para tamu, beberapa dari mereka mengangguk-angguk penuh penyesalan, sekaligus syukur. Setelah khutbah selesai, Fadil berdiri dan meminta izin berbicara. Ia mengambil mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar. Saya tidak datang ke sini untuk mengingatkan siapa yang dulu menghina saya. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Karena tanpa hinaan itu, saya mungkin tak akan belajar menahan diri, tak akan berdoa sekuat itu, dan tak akan sedekat ini dengan Allah. Hari ini saya tidak menjadi siapa-siapa. Saya hanya Fadil, anak dari seorang ibu yang dulu wafat dalam kesederhanaan, yang doanya terus menyertai saya hingga ke pelaminan ini. Tangis pecah kembali. Bahkan beberapa warga yang dulu bersikap sinis, kini mendekat dan memeluk Fadil, meminta maaf dengan tulus. Sore itu, setelah prosesi selesai, Fadil duduk bersama anak-anak di bawah pohon beringin. Ia mengajak mereka bernyanyi, bukan lagu dunia, tapi lagu-lagu pujian dan syukur. Anak-anak ikut bersenandung, dan warga berkumpul mengelilingi. Pernikahan itu tak mencolok. Tak ada kamera TV, tak ada artis atau dekorasi megah. Tapi seluruh desa tahu, mereka telah menyaksikan peristiwa langka, sebuah pelaminan yang dibangun dari air mata, tekad, dan keberkahan. Dan sejak saat itu, tak seorang pun di desa itu lagi yang meremehkan siapapun hanya karena penampilan. Seminggu setelah pernikahan Fadil dan Halimah, desa Sukamurni kembali menjalani hari-hari biasa. Namun, suasana hatinya sudah berubah. Orang-orang yang dulu menyapa Fadil dengan senyum setengah hati, kini menyapanya dengan pelukan dan hormat. Anak-anak sering duduk di serambi rumahnya, berharap dia mau mengajari lagu-lagu religi. Bahkan Pak Darto, yang dulu mencibirnya, kini ikut mengumandangkan adzan di masjid bersama Fadil. Halimah juga tampak bahagia. Ia mengajar mengaji seperti biasa, namun kali ini ditemani suaminya yang tak hanya pandai bernyanyi,
tapi juga mulai dikenal sebagai penceramah muda. Hidup mereka sederhana, tapi damai dan penuh cinta. Namun, kedamaian itu mendadak berubah menjadi kehebohan besar pada suatu malam. Sore itu, Fadil diminta menghadiri acara penghargaan musik religi nasional yang digelar di Jakarta. Ia sebenarnya tak terlalu ambisius soal penghargaan, tapi diundang sebagai nominator. Halimah mencium tangan suaminya sebelum keberangkatan, berkata lembut, "Kalaupun kamu tak menang, kamu tetap juara di hatiku, Bang." Fadil tersenyum dan berangkat bersama manajernya. Malam harinya, seluruh warga desa berkumpul di balai desa yang kini sudah punya televisi besar bantuan pemerintah. Mereka duduk bersama, dari yang tua hingga anak-anak, untuk menonton siaran langsung acara penghargaan itu. Ketika nama Fadil disebut sebagai pemenang lagu religi terbaik tahun ini, semua terdiam sejenak. Lalu, Fadil menang. Teriakan spontan dari seorang anak kecil memecah keheningan. Warga bersorak, bersalaman, dan menangis haru. Beberapa bahkan sujud syukur di lantai balai desa. Tapi bukan hanya itu yang membuat desa gempar. Dalam pidato kemenangannya di panggung megah, di depan kamera dan seluruh Indonesia, Fadil berkata, "Saya ingin mendedikasikan lagu dan penghargaan ini untuk seorang perempuan yang pernah menundukkan wajah karena malu mengenal saya dan kini menjadi istri saya." Kamera langsung menyorot wajah Fadil yang tersenyum lembut. Dan juga untuk semua orang yang sedang dihina, diremehkan, dan dianggap kecil, tetaplah bersabar. Jangan balas hinaan dengan amarah, balaslah dengan prestasi dan doa. Karena Allah Maha membolak-balikan keadaan. Ia berhenti sejenak, lalu menutup dengan, "Dan satu lagi. Untuk desa kecil di ujung barat sana, Desa Sukamurni, kalian kini dikenal bukan karena letakmu, tapi karena cerita indah yang lahir darimu." Besok paginya, desa benar-benar gempar. Kamera wartawan membanjiri gang sempit. Mobil-mobil stasiun TV nasional dan media online berdatangan. Drone beterbangan di atas rumah-rumah warga. Nama desa itu trending di media sosial. Wawancara dengan Pak Ustadz, Halimah, bahkan dengan Ibu Rina dan Pak Darto yang dulu mencibir, semua ditayangkan di televisi. Warga desa yang dulu tidak pernah melihat wajah mereka di TV, kini menjadi bagian dari kisah inspiratif nasional. Bahkan pemerintah daerah menjadikan desa itu contoh program pembinaan pemuda berbakat. Di akhir pekan itu, Fadil kembali ke desa. Bukan sebagai artis atau selebriti, tapi sebagai anak desa yang pulang ke rumah. Di tengah kerumunan, Fadil naik ke panggung kecil yang dibangun warga, lalu berkata di hadapan semua, "Saya bukan siapa-siapa kalau bukan karena kalian. Bahkan yang dulu mencemooh saya, kalian juga bagian dari perjalanan ini. Karena setiap luka, mengajarkan saya menjadi lebih kuat." Desa kembali hening. Lalu, terdengar suara Pak Ustadz Rahman dari belakang. "Fadil, kamu bukan hanya menantu saya. Hari ini, kamu adalah kebanggaan seluruh desa." Dan dengan itu, langit desa Sukamurni dipenuhi tepuk tangan, sorak-sorai, dan air mata haru. Bukan karena kemewahan, tapi karena akhirnya mereka menyadari. Seorang pengamen yang pernah ditertawakan, telah mengajarkan mereka arti dari sabar, istiqomah, dan keajaiban doa.